budaya. Kebetulan disinilah yang dijadikan wisata tambang. Jadi kemarin yang mulai direnovasi tanggal 26 Juni 2007 sampai akhir Desember 2007. 23 April 2008 kemarin baru diresmikan oleh Dirjen Pariwisata. Jadi lebih kurang hampir 5 tahunan. Asal mulanya tambang tentang pintu yang berada ini tertutup beton. Tertutup beton sejak 1932. Waktu dibuka tanggal 26 Juni 2007 kemarin, ini air sudah penuh. Jadi ini nampak air semua. Lebih kurang selama 22 hari siang dan malam pemompaan air dengan 2 pompa baru kami bisa bekerja. Bikin tangga baru, tangan-tangan penyangga, penerangan dan ventilasi lainnya. Lebih kurang selama 5 bulan dengan 13 orang tenaga. Jadi dulu mas-mas mungkin dulu dia tahu juga ya tentang pekarang yang berada luar, tentang patung sebagai itu dulunya keberadaan rumah-rumah masyarakat, rumah Pak penduduk, itu rumah Pak Parman ya. Memang mereka pada tidak tahu isi di dalam selama itu karena ini tertutup. Tetapi sebagian mereka ada yang bikin sumur, itu Pak Parman ya, yang bikin sumur dulunya. Airnya dipergunakan untuk mandi, cuci dan untuk masjid. Jadi selama itu beliau beranggapan itu air mata air. Pada sebenarnya air yang berada dari sini. Setelah ini air kering, otomatis sumurnya pun tidak berair sedikit pun. Begitu juga masalah bangunan serang yang berada di atas. Sesuai pesan amanat dari bagian Purbakala Borobudur dan Batu Sangkar, kita tidak dibenarkan renovasi kayak di Bukit Tinggi. Jadi ini mesti original, ini asli semua bangunannya. Begitu juga dengan keberadaan misi yang ada sejak dulunya, istilahnya situs. Mungkin ada yang belum pernah tahu atau dengar ya, atau pernah baca ya. Kami di Solunto disebut dengan orang rantai. Disinilah asal mula keberadaannya. Jadi dulu yang bekerja sini nenek moyang kita, mbah-mbah kita, datuk-datuk kita, orang tahanan dari mana-mana dibuang kemari untuk bekerja. Itu macam etnis atau suku. Orang Jawa, orang Padang atau Minang sendiri, Cina, Madura, Ambon, Manado pun ada. Pada saat bekerja sebagian mereka ada kakinya yang dirantai. Mungkin karena hukumannya lebih berat, masanya lebih besar pada saat itu. Kebetulan pada saat itu yang dituakan atau mandornya bernama Mbah Surono atau dipanggil Mbah Suro. Karena itulah terowong ini dinamakan lubang tambang Mbah Suro. Silakan deh ya, kita anggap aja nih kayak ke rumah kita ya, karena itu aja. Nama Bapak di rumah? Bapak di rumah Pak. Awas kepala ya, ini agak rendah nih, pun kayunya masih asli ya. Jadi dalam ini potong aja Pak. Kasih di pompa itu potong aja. Gimana? Kasih di pompa airnya disedot. Ya. Itu isinya hari ini kosong. Kosong tidak, ini bantal-bantalan rel. Rel. Bantal-bantalan ya, bantalan rel. Jadi nampaknya posisinya lori atau gerobak keluar dulu. Di sana itu dulu kan ada alat kayak sopel transmisi. Saya waktu itu kan terjual sebagai mesin tua. Jadi kita keluar juga ada. Selain bantalan rel Pak? Iya, bantal-bantalan rel buka. Tadi itu? Enggak ada. Ini jalan kemana Pak? Kita kesini nanti ya. Oh ya. Lebih kurang 50 meter ke bawah. Kami sudah ketemu lagi level 2, tetapi belum direnovasi. Tapi kami pernah survei dengan kru Trans 7, pakai lampu emergensi dan dalam detektor gas dan sorting ya. Sekitar 150 meter ke kanannya. Di dalamnya ada beberapa buah ruangan dan satu aula besar. Tetapi sesuai pesan amanat yang lebih tua dari Pak Win, kami belum boleh masuk sembarang kamar. Sebagian air tidak di pinggir, di sininya tidak berair, cuma ada lumpur-lumpur. Cuma belum direnovasi ya. Jadi kita nggak boleh masuk sembarang kamar, mungkin pada maklumnya. Begitu juga yang di depan Pak Win sekarang, itu bukan tertutup. Kami diperintahkan harus menutup. Sebelum ditutup saya pribadi pernah masuk ke sebelah. Ini? Ya. Waktu renovasi saya yang dituakan. Sebanyak ada beberapa kamar atau ruang ukuran 3x5 dan 45 meter. Nampaknya masa dulu dipergunakan ruang penumbalan yang mati, yang sakit di bang situ. Dikasih tolong ulang. Itu pun tembusnya ke sungai, kali Spadi. Ya. Inilah yang kita kerjakan lebih kurang 5 bulan seluruhnya tadi ya. Setiap per 3 meter kita pasang penyangga dari beton. Dan pembentukan jalan dari paving block. Jadi dulu setelah itu kan jalannya nggak minimal gitu, turun naik gitu. Kami tekanlah ke bawah 10-30 cm biar maksimal untuk wisata ya. Perlu ada diketahui sekitar 7 minggu yang lampau, 7 kali Jumat yang lampau. Discovery Channel ada shooting di dalam. Cuma jam tayangnya dia belum SMS kemarin. Discovery? Ya, Discovery. Shooting. Dari setengah 8 pagi sampai sholat Jumat. Masa Inggris semua. Kalau ini tembusnya kemana Pak? Kalau tembusnya sampai ke masjid. Masjid Raya. Ya. Tapi tembus ke sana. Tapi masih belum tembus Pak ya? Ini yang ditinggalkan nenek moyang kita. Kalau kita udah tahu ya batu bara ya, seluruhnya batu bara yang masih utuh, kaya kita. Ya, dengan kalori 6.000-9.000, padahal levelnya level A. Jadi dua kemungkinan ini Belanda menutup terowongan tahun 1932. Pertama kena rembesan air, kedua memang batu baranya buat stok. Mengapa Pak ini bilang itu stok? Itu yang adik saya bilang tadi ya. Perlu ada yang diketahui ini terowongan tembusnya ke Masjid Agung dekat rumah Pak Wali Kota. Ya. Itu dulu kan bukannya PLT, itu bukannya masjid dulunya PLTU. Menaranya itu dulu untuk cerobong asap polisi ya. Jadi sekarang lintas kita nyebrang jalan mobil dan lintas kita di rumah penduduk. Ini kalau kayak itu tidak semua. Ini rencananya akan ditemukan ke mana? Rencananya
Memang kemarin datang dari pusat. Ini kan biaya dananya dari pusat semua, dari Purbakala semua. Cuma dananya belum dicurahkan. Selama ini kondisinya gimana Pak? Insya Allah aman. Ya. Maksudnya aman tuh nawa itu maksudnya asal jangan neko-neko aja kita. Batubara. Kalau kondisinya gempa pun nggak ada perubahan apa-apa. Ngeri orang lihat gedung. Ini original, ini asli ya. Ini dulu kapan? Oh ini asli nih Pak? Ya asli. Ah inilah tingginya kira-kira Pak ini tekan kemarin. Ini Ke bawahnya. Asli. Semen. Semen campur batu bata. Di dalam batu bata utuh dia tidak ketemu ya. Ini seluruhnya batu bara ya. Kayak kita sebetulnya 700.000 sampai di Padang sekarang. Dan kita dimonitor dengan CCTV. Jadi sekarang kita nampak dari gedung. Iya, iya. Adik-adik sehat kan? Iya. Sehat. Sehat. Di sinilah sedikit punya cerita dan yang kami alamin. Sesuai pesan amanat dari bagian museum dan pertambangan. Waktu kami renovasi ini, kita mengatakan lobak apa saja yang kami ketemukan di dalam harus kami serahkan ke museum. Kebetulan nanti kami bersih-bersih di ruang ini. Di sinilah kami ketemu tulang kaki manusia. Setelah kami serahkan ke museum selama 4 hari 4 malam. Ibu Rika Seri sendiri sebagai kepala UPT museum didatangkan mimpi juga kami yang bekerja. Si tulang beramanat minta diambil kembali dari museum dan minta dimakamkan secara Islam. Kami kuburkan di kuburan orang rantai di sana dekat kuburan Pak Jaya Sentana. Sayangnya kita nggak tahu sini dulunya berapa mbak kita yang bekerja, berapa korban kita nggak tahu ya. Kalau batu baranya ini batu bara seluruh. Ya. Nah, beginilah dulu pertama kali sebelum kami bikin tangga. Jadi ini aslinya kayak ginilah dulu. Itu batu bara semuanya kiri kanan kita. Oh, jadi Air yang berada dari pinggiran tangga atas kami arahkan ke bawah. Setelah ini air turun sampai posisi di ujung sana nanti. Setelah air tinggi tergenang pompanya baru bekerja. Dia pompa celup dibikin sana otomatis membuang ke atas. Iya, iya. Ya. Jadi Sebelumnya memang tembus masih kemana ada. nih Pak? Hah? Memang masih ada pipa itu Pak? Gimana? Memang ada pipa itu sebelumnya? Enggak, kami yang bikin. Oh, Nah, betul. kami yang bikin. Jadi kami arahkan air dari pinggiran tangganya, ya, kami arahkan ke bawah. Nah, ini kami bikin baru semuanya. Nah, itu asli semua tuh kayak gitulah dulu sebelum bikin tangga. Kalau ke bawah itu tembus ke sana juga? Iya, tembus kiri kanan. Ya, di dalam itu kemarin discovery sana pada shopping. Dalam Ya. sini? Iya, masuk mereka dari sini sampai sana. Kalau ini tembus yang Keluar. sebelah? Kita keluar. Dekat rumah itu ya? Seberang jalan. Seberang jalan. Ya, Oh. kita keluarnya nanti kemari. Kita kemari dulu sih kembali kemari. Ini belawarnya udara ya. Saya kasih dengan oksigen. Ini sebagian pasang pipa supaya remesan air ke pinggir. Ini isi oksigen? Oh, udara. Udara? Ya tuh mesinnya kan di luar. Kalau ada tamu baru dihidupkan. Kami menghemat soal listrik. 5 juta sampai 6 juta untuk per bulan ini biaya listrik dan untuk PLN. Oh, besar loh ya. Ya, pompanya harus bekerja. Ini Pak, Ini masih original, asli. Batu batanya udah terendam masih awet. ruangan ini? Ruang ini dulu kalau sini ya, norinya didorong ke sana, ada orang di depan, orang pinggir gitu. Oh. Kayak dorong kereta api kan ada pinggir-pinggiran. Ah. Iya, Iya. Ini asli semua. Kiri kanan masih asli. Ini sebagai pasang pipa supaya remesan air ke pinggir. Ini susunya pakai volting. Ini asli semua nih. Itu bunyinya sama? Mesin nih udara. Oh, Mesin ini udara, dari- mesin dari lawet. luar. Oh. Ini model semennya. Paling atau campur semennya pakai apa? Masih kuat, masih kokoh. Padahal terendam air puluhan tahun masih awet. Ini lebar batu baranya ya. Nah, kalau tadi bersih memang nampak sampai ke dalam. Ya. Iya, iya. Jadi ke kanan Pak ini bukan tertutup, kami menutup sementara supaya sirkulasi yang nampak di sini. Dan kami juga bikin keran untuk pencegahan udara sama gas metan. Insya Allah gas metannya di bawah 0 kalau udaranya 20,9. Begitu juga ke kiri Pak Wali itu bukan tertutup, kami yang menutup sementara. Itu yang lanjut ke Masjid Agung di rumah Pak Wali Kota. Oh, Jadi posisi adik-adik sekarang terakhir ini di bawah SD Pres nomor 10 Gang 1 Tanah Lapang. Jasa kita di sekolah. di mana Pak? Di Gang 1, di ujung Gang 1. Oh, ini? Ya. Di ujung gang 1 ya? Iya. Di gereja KBP. Akhirnya di sini kami nyeng. Iya. Nyeng. Adik-adik sekalian. Adik-adik boleh percaya boleh enggak ya. Saya pribadi bukan mengada-ada pun tidak bohong. Karena itu saya bilang sama adik-adik tak jadi kayak rumah kita ya. Di sinilah suatu daerah yang agak unik. Kadang-kadang di sini kayak kita berbincang-bincang begini, tapi bahasanya bahasa kita Jawa. Kadang-kadang punya instrumen kita, ada gamelan, ada gelendongan, ada saron di daerah. Lebaran tahunnya lampau, seorang nenek dari umur 16 tahun dia berangkat dari Salunto ke Pekanbaru, pulanglah beliau ke Salunto ya. Itu keluarganya Pak Kruek di Tanjung Sari. Masuklah nenek ke dalam dengan anak, cucu dan menantunya sekitar 8 orang. Pak Win pribadi pun nggak tahu itu nenek punya pencandra keenam atau apa. Nenek di dalam sampai di luar ngomong sama Pak Win, le, apik le katanya. Kenapa gitu Mbah? Pak Win bilang, orang dalam senyum menyambut kedatangan kita katanya. Alhamdulillah, syukur tuh senang begitu. Tapi Pak Win udah berapa kali di sini mengalami. Nampaknya sini tidak bisa neko-neko, tidak bisa macam-macam dan tidak bisa terkabur.
Seminggu setelah lebarannya lampau, Batavia Airlines dari Jakarta datang kemari 6 kru, ya 6 orang, cukup bola foto canggih. 8 kali bergambar di dalam, satu pun tidak ada yang jadi. Yang ke-9 baru jadi